tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya akan memperlihatkan, bukan menggurui, yang memperlihatkan hasil kerja kami selama di sekolah. Bukan hasil kami yang dapat di Jambi, tapi hasil kegiatan kami selama di sekolah akan kami laporkan atau kami presentasikan untuk Bapak dan Ibu guru semua, untuk kita semua, ya Pak ya. Sebelumnya kami ini punya jingle ya. Nanti kita nyanyi sedikit Bapak biar segar, karena udah siang biar rileks sedikit. Dimohon berdiri. Belum Pak, nanti bertanya. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu ya, kita olahraga sedikit supaya tegak ototnya. Pangan ini ya, pangan. Tadi ikutin gerakan bukan? Oke. Biar apa? Udah di atas itu. Podium. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Ya, semangat Bapak Ibu. Nyaman dan juga menggembirakan, tanpa bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Pendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Bersama murid melangkah tepat, tujuh jurus berat, tujuh jurus yang akan ku ingat. Duduk kembali. Semangat masih Pak? Ya coba tepuk semangat dulu Pak Tepuk semangat, itu semangat. Semangat, coba lagi, tepuk semangat. Semangat. Santai aja Bapak Ibu ya. Mana semangatmu? Mana matamu? Ini mataku. Terima kasih Pak sudah semangat ya. Baik Bapak Ibu, di saat kami memberikan kegiatan kepada siswa, kami dituntut untuk ada ARKA, di mana di sana ada aktivitas, ada refleksi, ada konsep
konseptualisasi dan aplikasi. Nah, di sana kami diminta untuk ada kegiatan agar siswa bisa mengikuti dengan baik, semangat, dan tidak lesu, tidak ngantuk, dan tetap semangat. Nah, selanjutnya. Nah, di jurus 1 ini dia ada untuk 7 jurus BK hebat ini dia ada 7 tadi sesuai dengan nyanyi kita, ya. Nah, yang pertama kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Nah, kami di sini mengembangkan 2 jurus, ya. Di setiap sekolah itu mengembangkan 2 jurus. Saya akan memperkenalkan 1 jurus dulu, itu kenali potensi. Nah, kemarin kami sudah membuat kegiatan dengan siswa. Nah, dalam kenali potensi ini dia lebih cenderung kepada bagaimana kita melihat belajar siswa, bagaimana kita melihat hasil belajar siswa. Nah, di sana kami diberikan aplikasi yang namanya aplikasinya Aku Pintar. Di dalam aplikasi Aku Pintar itu siswa kami suruh download di Play Store, Pak, ya. Untuk siswa ada, untuk guru ada. Nanti siswa itu akan mengisi linknya dan guru punya link sendiri dan nanti bergabung linknya. Jadi hasil dari instrumentasi siswa itu akan bisa dibaca oleh guru. Nah, kemarin saya sudah mencoba di kelas 9A, 9B, dan 9E. Nah, ini contoh hasil dan dari gurunya, dia totalnya keseluruhan kelas. Jadi di sana nanti nampak gaya belajarnya, nanti cenderung kemana anak ini. Nah, ini juga nanti akan kami bagikan, kalau diizinkan Pak, kami akan bagikan kepada seluruh guru wali, ya, karena yang membimbing akademik itu guru wali. Jadi nanti guru walinya akan tahu anak ini potensi belajarnya seperti apa, ya. Nah, di dalam aplikasi ini ada 4 poin dia. Ada instrumen kepribadian, ada penjurusan, untuk kelas 3 itu penjurusan, ada belajar, dan ada untuk kemampuan. Nah, di sini kami kemarin membuat gaya belajarnya, Pak. Nah, di gaya belajar itu, lanjut Pak tadi. Nah, ini pas waktu saya prakteknya di labor kemarin, kami melakukan kegiatan, ada permainan. Jadi di permainan itu nanti anak itu diminta responnya. Ya, apa yang kamu bisa dapat dari permainan ini? Apa yang bisa kamu ambil hikmah dari permainan ini? Jadi anak itu kita ajak untuk berdiskusi dan berpikir juga, untuk berpikir bagaimana dia bisa mengenal potensi yang dia miliki. Nah, ini konsepnya, Pak. Kenapa saya mengambil kenali potensi? Karena terkadang anak kita ini dia nggak tahu dia potensinya apa, kelebihan dia di mana, bakat dia apa. Nah, sehingga hasilnya kalau dia nggak tahu apa yang kelebihan yang dia miliki, timbul rasa malas. Ya, saya nggak masuk di pelajaran ini. Kenapa kan nggak masuk? Saya nggak ngerti, Bu. Saya nggak paham. Nah, kalau mereka bisa mengenali potensi mereka, mereka bisa mengembangkan. Contoh si A, dia potensinya di bidang olahraga atau kinestetik, bergerak dia. Jadi dia akan menekuni potensi yang dia miliki. Jadi ada sesuatu yang menonjol, ya. Dari sekian banyak mata pelajaran, ada satu yang menonjol untuk dia, dan yang lainnya mungkin bisa dia imbangi. Nah, jelas kalau dia tahu potensi dia akan lebih semangat untuk belajar. Nah, selanjutnya, nah ini dia dari instrumen tersebut ada 3 kategori yang dinilai atau dikelompokkan gaya belajar siswa ini, ya. Yang pertama itu ada gaya belajar visual. Jadi gaya belajar visual ini, kalau siswa cenderung dia visualnya lebih tinggi, berarti dia lebih suka belajar dengan cara melihat, ya. Nah, kita sebagai guru, kalau siswa banyak yang gaya belajarnya visual di lokal itu, berarti solusinya kita harus menggunakan audio seperti PowerPoint, video, atau media gitu. Jadi untuk menarik siswa supaya belajarnya lebih menyenangkan gitu. Nah, yang kedua itu auditori, gaya belajar auditori. Banyak juga siswa kita kemarin yang memiliki gaya belajar auditori dengan cara mendengar. Nah, kalau untuk mendengar
mungkin dengan kita menyampaikan secara langsung, siswa akan mudah menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, itu auditori. Nah, selanjutnya gaya belajar kinestetik. Nah, tadinya saya sudah singgung sedikit. Gaya belajar kinestetik ini untuk siswa kita yang sifatnya suka praktek, ya, nggak suka diam. Nah, banyak juga kemarin rata-rata laki-laki itu, Pak. Ya, kalau laki-laki itu dia kan lebih suka praktek. Nah, kalau orang gaya kinestetik itu dengan adanya praktek dia mudah untuk menangkap, nyambungnya cepat. Tapi kalau sekedar ada video sudah dijelaskan tapi nggak ada prakteknya, nah itu agak susah ingatnya, agak susah nyambungnya. Nah, untuk di kelas 3 di kelas 3 ini saya juga akan sarankan besok Pak, karena udah kelas 3 saya ingin mencoba instrumen penjurusan. Karena di instrumen penjurusan itu nanti akan muncul di sana si A lebih ke kategori IPS. Nah, si B lebih ke kategori IPA. Itu akan muncul ya. Nah, pada siswa akan terbaca, pada guru pun akan terbaca. Nah, sekarang coba saya mintanya Bapak Ibu guru, mungkin di sini ada Bapak Ibu guru waktu kuliah, mungkin waktu jadi guru sebelumnya pernah melakukan instrumen, ya? Ada nggak yang pernah melakukan instrumen? Ya, Bu Dina. Ya, saya sering melakukan instrumen itu biasanya di kelas mengajar. Ya. Biasanya saya menggunakan instrumen itu berupa kuesioner ya. Ya. Jadi kalau kita menggunakan instrumen itu tentu ada tujuannya, Bu Dina ya. Gunanya untuk apa gitu? Ya. Hasilnya kalau saya menggunakan instrumen itu biasanya pilihan dalam bentuk pilihan ganda. Ya. Tujuannya kalau yang saya gunakan untuk mengidentifikasi siswa, mengidentifikasi kemampuan siswa. Ya, ya betul, sama. Jadi instrumen itu kita untuk mengelompokkan. Iya, mengumpulkan data, Ya. mengidentifikasi Ya. kemampuan siswa. Ya, mungkin setiap kita udah pernah Pak ya mencoba instrumen itu. Walaupun instrumen ini tidak mutlak 100% dia dikatakan benar, tapi setidaknya 80 atau 90% itu ada gitu Pak. Nah, dari instrumen ini nanti akan insya Allah akan kami berapa. Sebenarnya kita disuruh isi juga Pak instrumennya, ada linknya nanti itu. Nah, linknya itu nanti saya minta Bapak Ibu ada paket rumah Bapak Ibu atau pakai wifi sekolah? Ya, saya minta mohon buka HP-nya di Google tuh kita buka Aku Pintar, ya Aku Pintar nanti di sana ya diisi Google. Enggak, di Google. Kalau Preston untuk siswa tuh, atau aplikasi untuk siswa. Kalau untuk guru kita linknya aja nanti kita buka, di sana kita isi. Setelah kita isi nanti kita akan tahu juga kayak belajar selama ini kan kita nggak pernah mencoba kan, kita hanya memberikan kepada anak. Sementara kita sendiri kayak belajarnya ini apa gitu. Ya, ya tolong Bapak Ibu ya. Ya, Aku Pintar. Sana ada Aku Pintar nanti diminta. Ya. Enggak, gratis tuh Pak. Yang mana nih? Yang mana dulu yang disuruh? Itu aja. Aku Pintar.id. Ya. Aku Pintar bukan aku. Ya, ikuti tes sekarang. Kemampuan ini. Ini yang posisinya kayak ini. Baik, Bapak Ibu udah selesai ya? Oke, coba Faiz, Pak Faiz. Saya belajarnya. Yang nomor 1 Baik. Yang satu layar visual, auditori, dan juga Banyak. Oke, Adanya apa? Oke, Ibu apa? Bu Pika, gaya belajarnya apa tadi dapat Bu Pika?
Apakah kinestetik, auditori atau visual? Yang visual. Visual. Bu Lian? Kalau saya biasa tidak. Rasa-rasanya gimana Bu Lian? Contoh Karena nggak? kalau kinestetik kan sering main game. Iya. Contoh nggak rasanya Bu Lian? Contoh nggak rasanya? Oh iya. Sering pakai Bapak, kamu Pak? Apa? Visual aja. Visual. Apa sih aja Pak? Nggak pasti kayaknya. Yang pasti-pasti. Kalau saya audio visual gitu. Oh, audio sama visual. Dua. Oh ya, ada memang Pak ya. Presentasinya hampir sama ada itu. Ya, audio dia 40%, terus visualnya sekitar 45% ada. Tidak harus satu, ada yang dua, ada bahkan yang tiga itu seimbang dia. Jadi yang jawab saya tadi bisa masuk ya? Bisa, Bapak seimbang berarti. Apa saja oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Ada yang Kayak kata di mana Bu? Ada yang mau bertanya silahkan. Kalau bisa saya jawab nanti dijawab. Ya Pak. Ya Bapak bertanya Pak, silakan Pak. Oke Bu Solea, saya ingin bertanya. Tapi sebelum bertanya saya ingin memastikan. Kita tahu kan wali kelas itu sudah ada pula jadi guru wali. Jadi seakan-akan guru wali kelas itu kurang fungsinya. Ya, karena ada guru wali. Dari guru wali itu kita tahu bahwa kita sebagai guru mau tidak boleh menolak untuk jadi guru wali, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada guru yang saya tidak mau jadi guru wali, kalau wali kelas boleh nolak ya Bu Nur. Ya, saya tidak mau jadi wali kelas, oke kata Bu Nur, tidak mau jadi dalam cara yang lain. Tapi kalau guru wali, kita tidak boleh menolak, ya. Saya tidak mau jadi guru wali, apalagi kebetulan dapat anak yang memang integil, yang kita tidak suka. Saya maaf dengan itu, bukan. Karena saya tidak suka dengan dia. Ya, jadi saya ingin tegaskan bahwa kita tidak boleh pertama menolak untuk jadi guru wali. Kemudian kebetulan kalau kita dapat siswa yang bandel, yang maaf kalau memang kita tidak suka, mau tak mau kita harus merubah diri kita. Ya betul, begitu betulnya. Merubah, bagaimanapun kita caranya kita paksakan, anggaplah kita paksakan untuk suka, ya. Tapi seorang guru harus menyukai muridnya. Nah, pertanyaan pertama, sejauh mana? Belum. Berikutnya lagi, sepertinya guru wali ini adalah guru yang sangat menentukan karir, menentukan bakat minat siswanya. Kalau dia tidak bisa mengembangkan bakat minat siswanya, berarti guru walinya dianggap kurang kooperatif dengan siswanya, ya. Jadi maka dari itu kita tekankan bahwa marilah kita sama-sama belajar untuk pertama membawa diri kita, menyiapkan diri kita untuk jadi guru yang siap membantu siswa kita. Kenapa? Karena kalau wali kelas mungkin sebatas administrasi, kalau ini kan agak jauh. Nah, pertanyaan saya baru muncul, sejauh mana tugas atau wewenang guru wali terhadap murid yang dijadikannya walinya gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya gini Pak ya, kami Pasda ini memang difokuskan untuk jurusan BK, tetapi bisa berkaitan dengan seluruh guru. Karena guru wali itu sifatnya dia juga membimbing siswa. Nah, guru wali ini perannya kepada potensi bakat minat itu memang ke akademik ya Pak. Nah, saya pernah dengar kasus ya, ada seorang anak dia nggak pernah dapat figur seorang ayah. Ayah sudah meninggal dari kecil, ayah sudah nggak ada. Dia sangat nakal, anak itu sangat nakal. Lalu diberikan dia guru wali, seorang guru laki-laki. Nah, dia berperan menjadi seorang ayah di sana. Nah, setelah dia berperan menjadi seorang ayah, anak ini sedikit demi sedikit dia berubah. Karena dia mencontoh, melihat bapak ini sudah baik dengan saya, memberikan peran sebagai ayah kepada saya. Akhirnya anak itu berubah. Jadi guru wali itu bukan hanya sekedar membimbing akademiknya, tetapi dia langsung ke pribadinya, kehidupannya, lebih
administrasi kelas. Kalau guru wali itu jenjangnya lebih intim lagi, lebih dekat lagi. Nah itu Pak ya, mungkin jawabannya Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup ya. Kalau bisa dijawab, insya Allah saya jawab Pak Isya. Kalau enggak ya tunda dulu. Jadi menurut saya pertanyaan tadi sudah jawab. Cepat sekarang pertanyaan antara jawabannya. Ya, ini terima kasih waktunya Ibu. Ini cuma usul aja Bu, demi kebaikan kita bersama. Tadi Bapak Patwa menyampaikan antara wali kelas sama guru wali. Kalau boleh saya usul ke depan, mohon dibuatkan rambu-rambu atau juknis. Ini untuk wali kelas, ini untuk guru wali. Jadi tidak ada tumpang tindih kita kerja Bu. Sudah jadi usul saya Bu. Terima kasih. Baik Pak Is ya, pertanyaannya sebenarnya kalau juknis itu tergantung sekolah Pak ya, sekolah, kebijakan sekolah. Tapi yang jelas kami di sini ingin mengembangkan 7 jurus BK hebat itu Pak Is. Nah jadi kalau insya Allah kalau kita sudah mengaplikasikan ke 7 jurus itu, insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang hebat juga. Jadi tidak ada itu Pak itu minta Kolaborasi. Kalau yang jabat kolaborasi yang mana? Jurus 6 ya, kolaborasi itu antara siswa, orang tua, guru dan kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Itu kolaborasi. Kerjasama. Kami nggak ada itu dari samping. Nah. Yang wali kelas belum tentu jadi guru wali. Yang jadi guru wali. Memang kami ditekankan kemarin itu sama-sama membimbing gitu. Jadi perannya tuh sama, hampir sama seperti guru BK, tapi guru wali itu lebih dekat. Karena membimbing akademik siswa itu, iya, jadi peran sebagai ayah gitu. Ya itu kan sebenarnya kan intent kita lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya sudah pernah lebar kita diskusi masalah potensi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa setidaknya untuk diri sendiri dulu Pak ya. Kalau sudah diri kita sendiri aplikasikan, nanti bisa nular kepada siswa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.